Transjakarta itu bukan sedang dipromosikan, ya. Jadi kebijakan pelaksanaan ganjil genap ini tujuannya adalah untuk sebisa mungkin mencegah rate atau tren penularan terkait COVID-19. Tujuan daripada ganjil genap ini sebenarnya agar masyarakat tetap tinggal di rumah. Lalu kemudian kita mengantisipasi ekses daripada diberlakukannya ganjil genap. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka Transjakarta kemudian mempersiapkan diri, kita menambah sekitar 25% dari armada yang kita operasikan. Nah, tadinya berbanding dengan bulan Juli, itu bulan Agustus kita merencanakan di 13 koridor itu 751 armada. Tapi dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini, maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah di 10 koridor yang memang bersinggungan langsung dengan kebijakan ganjil genap. Nah, 10 koridor itu adalah koridor 1 sampai koridor 10 gitu ya. Jadi yang melewati jalan-jalan protokol. Lepas daripada itu, 13 koridor ini secara total nanti akan dilayani oleh 870-an armada. Nah, ini yang kita upayakan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah sebenarnya Pemprov DKI mengharapkan masyarakat untuk tetap berhati-hati, tidak meninggalkan rumah apabila memang tidak diperlukan, lalu mengingatkan perkantoran, karena memang ini klaster yang tertinggi saat ini adalah klaster perkantoran, diingatkan kembali untuk tetap melaksanakan work from home, kemudian tetap mengimplementasikan protokol kesehatan, lalu kemudian pembagian jadwal kerja itu tetap diimplementasikan dengan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pemprov gitu. Tetap. Jadi kalau umpamanya tadi kembali kepada keterangan sebelumnya, jadi kita di kantor Transjakarta saat ini kan menerapkan 30%, 30%, 30%. Jadi itu masih berada di bawah ambang batas yang diberikan atau diarahkan oleh pemerintah Provinsi DKI. Sedangkan untuk angkutan di bis-bis Transjakarta maupun angkutan-angkutan kita lainnya, kita tetap menerapkan itu. Jadi ada batasan 50% dari total atau kapasitas angkut yang memang disertifikasi atau diberikan. Jadi tetap 50% itu kita jalankan. Jadi yang pertama, mungkin kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Kalau umpamanya memang harus keluar rumah, pastikan ada protokol kesehatan yang dipatuhi. Kalau Transjakarta sendiri, kita ada 4 parameter atau 4 pengecekan yang selalu akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengecekan temperatur. Selama itu di bawah 37,5 derajat Celcius, kita masih mengizinkan orang untuk naik bis Transjakarta. Penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Jadi masker digunakan dengan benar, jadi jangan hidungnya kelihatan atau malah ditaruh di dagu dan lain sebagainya. Karena masker itu bukan aksesoris, masker itu adalah alat atau tools untuk kita melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Lalu kemudian mencuci tangan. Di setiap halte kita sediakan fasilitas untuk mencuci tangan, ya. Jadi sebisa mungkin cuci tanganlah dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, baik itu yang disediakan oleh Transjakarta di setiap halte ataupun dengan membawanya sendiri. Nah, yang terakhir kita memastikan adanya jarak yang cukup antar pelanggan kita, baik itu di halte maupun di bis. Jadi segala macam bentuk atau pola operasi daripada Transjakarta itu kita sesuaikan untuk menjaga bahwa physical distancing ini bisa kita lakukan dengan baik. Sekali lagi, tidak hanya di halte, tapi juga di dalam bis.